Baik, waktu di sini sudah menunjukkan jam 10 lewat 32. Izin saya mulai, Bu Dekan, Pak Kaprodi, Bu Dwi. Ya, Pak. Baik Pak, Adik, silakan Pak. Baik ya, Pak Dr. Oo, izin kami mulai, Pak Dokter. Ya, silakan. Baik, baik, izin saya mulai, eh, Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera Waalaikumsalam untuk warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Terima kasih ya. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya, Bapak Ibu. Izin perkenalkan, nama saya Erik Agustian Yulanda, STMT. Saya ditugaskan untuk menjadi pembawa acara pada seminar kali ini, ya, dengan tema hidrogen sebagai energi terbarukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan seminar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Yang terhormat Ibu Dr. Rini Al-Fatihah, STMT, Pak, cara SMA, absennya gimana Pak? selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Yang kami hormati Bapak Insinyur Arifin Trianto, STMT, selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro. Yang kami hormati Bapak Angga Septian MN, STMPDT, selaku Sekretaris Program Studi Teknik Elektro. Yang kami hormati, Alhamdulillah hari ini sudah berada di sini Bapak narasumber utama, Bapak Dr. Andes OO Abdul Rasid, MSc. Selamat bergabung Pak Dokter, terima kasih banyak sudah berkenan hadir menjadi narasumber. Ya, terima kasih. Ya. Yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Dwi Ani Gunastuti, STMICT. Yang kami hormati Bapak Abdul Rahman, STMT, selaku Ketua Panitia Seminar, serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan seminar ini, serta tak lupa rekan-rekan mahasiswa Teknik Elektro yang kami banggakan. Adapun kegiatan kita siang hari ini, susunannya akan saya bacakan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan Ketua Panitia Seminar. Yang ketiga, sambutan Ketua Program Studi Teknik Elektro. Yang keempat, sambutan dan pembukaan resmi oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Yang kelima, Halo, Pak Erik. ya, baik, Empar. mohon maaf. Ya, tadi yang keempat, sambutan dan pembukaan resmi oleh Dekan Fakultas Teknik. Yang kelima, doa. Yang keenam, sesi dokumentasi. Yang ketujuh, sesi utama, yaitu sesi seminar. Yang kedelapan, sesi makalah paralel. Dan yang kesembilan, terakhir adalah penutup. Ya. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita mulai agenda kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, nah, kita memasuki agenda berikutnya yaitu laporan Ketua Panitia Seminar. Pak Abdurrahman sudah siap.
Makan sini kampus. Kebetulan belum makan. Ya, Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Oke, Baik, waalaikumsalam. ya, marilah kita sama-sama dengarkan laporan dari Ketua Panitia Seminar kepada Bapak Abdurrahman STMT. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya. Terdengar ya suara saya, teman-teman mahasiswa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dekan kita, Ibu Dr. Rini Al-Fatihah, STMT CMA, kemudian Kaprodi Teknik Elektro, yaitu Bapak Insinyur Arifin Trianto STMT, kemudian Bapak pembicara kita, Prof. Bapak Dr. Andes Abdul Rashid, MSc yang sekarang berada di Jerman ya, Pak AO. Terima kasih. Kemudian pada Bapak Ibu dosen semuanya dan eh, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati. Terima kasih. Izin melaporkan teman-teman mahasiswa, eh, jumlah peserta yang daftar itu sekitar 600. Ya, ini belum bergabung semuanya. Mungkin pasti ada kendala di pekerjaan dan sebagainya. Kami berharap eh, teman-teman yang belum bergabung akan ya segera untuk bergabung. Begitu. Kami mungkin ada beberapa kendala dan insya Allah kami akan perbaiki itu semuanya. Dan kami sediakan, kami ya panggilkan narasumber terbaik yaitu Pak Dr. Abdul Rashid. Dia udah di Jerman sekarang dan penelitiannya terkait dengan hidrogen dan energi terbarukan. Beliau ahlinya. Teman-teman silakan nanti sharing, bertanya kepada Bapak Abdul Rashid terkait dengan ilmu yang beliau geluti, begitu. Dari saya demikian. Semoga dapat menjadi masukan buat teman-teman mahasiswa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdurrahman selaku Ketua Panitia Seminar. Baik, memasuki agenda berikutnya, marilah kita sama-sama pimpin Trianto STMT selaku Kaprodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang kepada Bapak Arifin, Insinyur Arifin, maaf, kepada Bapak Insinyur Arifin Trianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul mengikuti seminar hidrogen yang bertema hidrogen sebagai energi terbarukan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan. Ibu Dekan itu Bu Dr. Rini Al-Fatihah STMT CMA. Oh iya, Beliau adalah Dekan Fakultas Teknik. Yang selanjutnya Bapak Dr. OO Abdul Rashid. Beliau adalah narasumber yang hari ini masih ada di Jerman ya. Beliau juga adalah dosen saya dulu waktu S2 di ISTN ya. Mungkin Pak Dokter masih ingat wajah saya ya. Iya, iya. Oke. Ya, selanjutnya terima kasih yang sangat besar kepada panitia, terutama seminar hari ini dan yang akan datang. Selanjutnya dari MC kita Pak Erik, terima kasih. Selanjutnya Pak Bu Moderator kami, Bu Duyani, terima kasih Bu. Nanti mohon dipandu ya Bu ya.
Dan tidak lupa ada Sekretaris Prodi di sini, Pak Angga Septian. Dosen Bapak Ibu dosen yang hadir hari ini, terima kasih untuk mendukung dan mensupport Prodi terkait dengan seminar yang kita adakan secara online ini. Dan tidak lupa di sini ada mahasiswa teknik elektro khususnya yang sangat antusias untuk menimba ilmu dari seminar serta paralel session untuk seminar pemakalan mahasiswa. Yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan narasumber. Terkait narasumber yang saat ini adalah hidrogen sebagai sumber energi terbarukan. Yang sebelumnya teman-teman memperhatikan adalah energi terbarukan itu biasanya dari PLTS, PLTB. Nah, sekarang akan dipaparkan langsung oleh Dr. Pak Rosi terkait dengan pemanfaatan hidrogen sebagai bahan energi terbarukan. Selain itu, gunanya seminar hari ini adalah memaparkan makalah dari mahasiswa hasil dari tugas akhir, sehingga adik kelas ataupun mahasiswa semester 7 dan 8 bisa langsung melihat paparan dari mahasiswa yang khususnya sudah mengikuti ujian akhir. Jadi nanti di situ dapat momen penting, judul-judul ataupun inspirasi dari tugas akhir seperti apa. Itu yang kami sampaikan, dan mohon izin nanti terkait dengan seminar ini ada kelanjutannya ya Pak Aan ya, sehingga seminar dan paralel workshop yang sudah dilakukan kemarin itu hari Selasa, kemungkinan workshop kedepannya akan ada lagi, seminar juga akan ada lagi, dan sasarannya adalah mahasiswa untuk mencapai tugas akhir. Akan ada workshop penulisan proposal tugas akhir, ada workshop penulisan dan pelaksanaan kerja praktik, dan juga workshop terkait dengan publikasi artikel. Nanti akan ada berkelanjutan sehingga mahasiswa diharapkan hadir mengikuti workshop serta seminar. Tujuannya adalah untuk memantapkan langkah mahasiswa lulus tepat waktu nantinya. Itu harapan kami dari Prodi. Kurang lebihnya yang ingin kami sampaikan adalah poin-poin pentingnya mengikuti seminar dengan baik, karena pembicaranya tidak main-main, langsung dari Jerman ini. Insya Allah beliau adalah tutor terbaik lah. Dulu waktu kuliah S2 beliau sangat antusias dan disiplin. Sehingga silahkan mengikuti dengan baik, dan juga pemaparan dari mahasiswa diingat Zoom-nya nanti ada breakout room Zoom yang benar-benar teman-teman bisa memilih judul-judul mana yang ingin diikuti. Kurang lebihnya seperti itu. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Baik, terima kasih Pak Kaprodi atas sambutan sekaligus arahannya. Selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan kita pagi ini oleh Ibu Dr. Rini Alfatia, STMT. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Erik. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu. Ngelek Pak, ngelek Pak, ngelek Pak. Pak, ngelek Pak. Ngelek Pak, ngelek Pak, ngelek Pak, ngelek. Assalamualaikum Bu Dekan. Ya, sudah? Ya, sudah Bu. Oh, sudah ya? Dilanjut Ibu. Ya, saya mohon izin, saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak narasumber, Bapak Kaprodi, Bapak Seprodi, mahasiswa serta hadirin yang saya hormati.
Kepada yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Teknik Elektro, Bapak Insinyur Arifin Triyanto, STMT, Bapak Sekretaris Program Studi Teknik Elektro, Bapak Angga Septian, MM, SPD, MPDT, yang saya hormati Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Eng, DRSO Abdul Rashid, MSc, Bapak Ibu Panitia Seminar, Bapak Ibu dosen program studi Teknik Elektro, serta yang saya banggakan mahasiswa program studi Teknik Elektro. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga program studi Teknik Elektro dapat menyelenggarakan seminar penelitian mahasiswa dengan tema yang sangat relevan dan penting, yaitu hidrogen sebagai energi terbarukan. Tema yang diangkat dalam seminar kali ini sangat tepat dan sesuai dengan perkembangan global yang kita hadapi saat ini, yakni tantangan untuk beralih dari sumber energi fosil yang semakin terbatas dan berdampak buruk terhadap lingkungan menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Di tengah isu perubahan iklim yang semakin mendesak, energi terbarukan menjadi kunci utama dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dan salah satu energi terbarukan yang kini mendapatkan perhatian luas adalah hidrogen. Sebagai teknologi yang memiliki potensi besar dalam menggantikan bahan bakar fosil, hidrogen tidak hanya dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam sektor transportasi, tapi juga dapat diterapkan pada berbagai industri dan rumah tangga. Keunggulan utama hidrogen terletak pada sifat yang bersih, di mana proses pembakaran hidrogen menghasilkan air sebagai produk sampingan, bukan gas rumah kaca. Kita tentu memahami bahwa pengembangan teknologi hidrogen memerlukan kolaborasi dan riset yang mendalam, serta inovasi yang tiada henti. Seminar ini menjadi platform yang sangat baik untuk para mahasiswa dan peneliti, termasuk rekan-rekan mahasiswa dari program studi Teknik Elektro, agar dapat menyampaikan temuan-temuan terbarukan, berbagi gagasan, serta memperluas wawasan tentang teknologi hidrogen. Dengan seminar ini akan muncul berbagai ide segar yang dapat membawa kita semua lebih dekat pada solusi yang real dan pemanfaat hidrogen sebagai sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing, mendukung mahasiswa dalam penelitian sehingga dapat memberikan kontribusi yang luar biasa, tercapai kualitas. Keberhasilan seminar ini merupakan bukti nyata bahwa terdapat kolaborasi baik mahasiswa dan dosen pada program studi Teknik Elektro. Saya berharap seminar ini tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, tapi juga sebagai langkah awal untuk memperkuat peran kita dalam memajukan teknologi yang berkelanjutan. Semoga hasil diskusi dan temuan penelitian hari ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kebaikan masyarakat luas. Dengan mengucapkan basmalah, seminar hari ini saya buka. Bismillahirrohmanirrohim. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti seminar ini dengan penuh semangat. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua, baik sebagai individu, akademisi, maupun bagi dunia industri yang membutuhkan solusi inovatif dalam bidang energi. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ini Baik, terima kasih Ibu Dekan, Ibu Rini Al-Fatihah atas sambutan, arahan sekaligus membuka secara resmi agenda kita di siang hari ini. Selanjutnya, kita memasuki agenda berikutnya, yaitu lagu Indonesia Raya dan Mars Umpang.
Mari kita sama-sama dengarkan dan kita ikuti secara hikmat lagu Indonesia Raya dan Mars Umpang. Suaranya belum ada. Bapak Dipangkat bisa nggak? Bisa bisa loh. Bisa. Baik, sambil menunggu operator, kita masuk ke sesi dokumentasi dulu ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta. Sambil panitia menyiapkan, eh, tadi ada sedikit kendala ya, ternyata suaranya tidak masuk ya, Bapak, Ibu ya. Kita coba manfaatkan waktu, kita sesi dokumentasi dulu, Bapak, Ibu. Untuk itu dimohon eh, semua peserta yang hadir bisa menyalakan kameranya, ya. Kemudian berada di posisi terbaiknya, silakan. Oke, baik, kita ambil foto. Ini ada beberapa slide, ada 8 slide. Mohon ditahan dulu ya. Kita pertama selanjutnya slide keempat. Selanjutnya slide kelima. Slide keenam. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Angga Septian sudah membantu mengambil dokumentasi kegiatan pagi ini. Mari kita kembali ke agenda lagu Indonesia Raya dan Mars Umpang.
Indonesia Raya. Baik. Baik, telah sama-sama kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Tumpang. Selanjutnya untuk menambah keberkahan, kebermanfaatan agenda kita pada siang ini, kita masukilah agenda berikutnya yaitu doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Insinyur Lahir Dinata STMPDT kepada Bapak Seplahir Dinata. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arifin, Bapak Erik sebagai moderator. Yang kita muliakan Bapak moderator, Bapak OO, guru kita pada siang hari ini, dan Ibu Dekan, Bu Dr. Nia Fatihah, Bapak Kaprodi, Bapak Arifin Trianto, dan Pak Angga, Sekretaris Program Studi, serta Bapak Ibu Panitia seminar pada siang hari ini. Izinkan kami memimpin doa dengan syariat Islam bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang beragama lain akan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa adaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir والسلامة من كل إذن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم Amin. الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله يا رحمن يا رحيم، ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Alim, ya Allah Engkau lah milik segala ilmu ya Allah. Pada siang hari ini ya Allah, kami semua bermunajat kepadamu ya Allah. Kami Amin. ini mendengar mengikuti seminar ini ya Allah. Berikanlah kami ilmu. Amin. Jadikanlah ilmu kami ilmu bermanfaat ya Allah. Ilmu yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Menjadikan kami ilmu kami dari ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauh pada hari ini ya Allah. Guru kami ya Allah, Dr. OO telah meluangkan waktunya untuk Amin. memberikan ilmu ini kepada kami ya Allah. Ya Allah, terimalah pengorbanan beliau ya Allah. Jadikanlah teman kami dengan beliau pada hari ini ya Allah, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Karenalah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Curahkan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa menimba ilmu di hari ini dan mengamalkan ilmu ini nantinya dalam kehidupan kami ya Allah, untuk demi kemajuan agama, bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, banyak yang kami minta ya Allah. Apa yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad SAW telah kami minta ya Allah. Apa yang ditolak oleh baginda Nabi SAW telah kami tolak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mas Hajat, jangan lupa lanjutan doanya Mas Hajat. Baik, terima kasih Pak Seplahir Dinata atas doa yang sudah dipimpinnya. Ya, rekan-rekan mahasiswa, mohon tetap bisa menjaga ketertiban ya, agar agenda kita ini bisa berjalan dengan baik. Baik, kita setelah tiba di acara utama yaitu seminar dengan tema hidrogen sebagai energi terbarukan. Seminar ini akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Andes O.O. Abdul Rosid, ya, dan akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Dwi Ani Gunasuti. Untuk itu, kami persilakan kepada moderator kita, Ibu Dwi Ani, untuk memimpin seminar kita kali ini. Kami persilakan Ibu Dwi Ani. Baik, terima kasih Bapak MC kita, Bapak Erik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Bapak Ibu Dekan, kemudian Bapak Kaprodi dan rekan panitia serta rekan-rekan dosen serta yang saya cintai, rekan-rekan mahasiswa teknik elektro yang mengikuti seminar kita kali ini. Baik, seminar kita kali ini adalah tentang energi hidrogen, hidrogen sebagai energi terbarukan. Dan hari ini kita akan menghadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Engineering Dr. Andes O.O. Abdul Rosid, Master of Science. Baik, sebelum beliau memaparkan makalahnya atau paparan tentang energi terbarukan kali ini, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Jadi beliau adalah Dr. Engineering Dr. Andes O.O. Abdul Rosid, Master of Science. Beliau merupakan ahli energi terbarukan dari BRIN dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang energi terbarukan, khususnya di
PV, kemudian juga di bidang hidrogen infrastructure dan safety, serta sistem renewable energy lainnya. Bapak Dr. OO ini menyelesaikan S1-nya di bidang fisika di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1990. Kemudian beliau menyelesaikan S2-nya di bidang Master Engineering in Renewable Energy dari University of Oldenburg pada tahun 1996. Kemudian beliau menyelesaikan doktornya di bidang Chemical Process Engineering di University of Magdeburg di Jerman juga pada tahun 2006. Kemudian beliau juga aktif menerbitkan publikasinya, hasil penelitian beliau di bidang energi terbarukan, baik di IEEE, di Sinta, dan lain sebagainya. Baik, mari kita ikuti paparan dari narasumber kita, Bapak Dr. OO Abdul Roshid, MSc, yang akan memaparkan makalah beliau di bidang energi terbarukan, khususnya hidrogen. Baik, Bapak OO sudah hadir saat ini. Kami persilakan Pak untuk memaparkan presentasinya. Maaf Bu, kurang jelas Bu. Maaf, kurang jelas. Halo? Bisa dilanjut Ibu Dwi di Ya, jelas. ya. Baik. Kami persilakan Pak OO disediakan waktu selama 1 jam. Maaf, 1 jam. 50 menit. 50 menit ya. Kemudian 10 menit Baik. untuk tanya jawab. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur bisa bertemu dalam acara yang cukup meriah ini, ya, terutama ini mahasiswa yang sangat kompak ya. Ya ini kita ketemu meskipun dengan secara online ya, tapi mungkin ini sekarang sudah terbiasa ya dengan online, jadi mungkin tidak aneh lah. Jadi mungkin serasa seperti seminar offline biasa gitu ya. Dan ini merupakan suatu event yang memang menarik ya di dunia perkuliahan mahasiswa universitas dan juga riset ya mengenai webinar, terutama mungkin dengan tema hidrogen ini. Ya sebenarnya ini naik turun ya secara secara viral ya, memang saat ini lagi viral lagi, mungkin setelah sekian lama, mungkin kemarin sempat hilang, dulu sempat ramai, bahkan mungkin waktu saya ngambil S3 dulu lagi booming ya, tahun 2002, 2001 itu lagi booming di semua negara, dan mungkin sempat hilang karena krisis, kemudian juga ya mungkin kalau di Indonesia banyak terkasus korupsi, sehingga akhirnya hilang dengan sendirinya dan muncul yang hal-hal yang baru. Nah sekarang udah mulai muncul lagi, dan memang hidrogen ini termasuk yang sangat seksi untuk dibicarakan karena memang sebagai sumber energi yang sangat bersih ya. Jadi kalau kita bicara mengenai energi-energi lain mungkin masih ada emisinya. Nah hidrogen ini sama sekali tidak ada emisi, sehingga memang para ahli untuk segera mengimplementasikan teknologi hidrogen ini. Jadi saya terima kasih atas undangannya ya, salam hormat buat semua ya, Bu Dekan, Pak Prodi, Pak Arifin ya, mungkin dulu pernah ketemu ya, benar ya, saya lupa ya tahun berapa dulu di Unpam ya, masih di Sasmita ya waktu itu kuliahnya. Ya saya masih di ISTN sampai sekarang, tapi ya mungkin saya hanya sebagai biasa. Baik, mungkin saya izin mau sharing dulu ya materinya. Mudah-mudahan bisa. Sudah terlihat? Sudah, Pak.
Siap, Prof. Ya, Mohon maaf, jadi saya materinya kebetulan kemarin sempat saya ada masalah dengan HP saya. Kebetulan HP-nya rusak, ya bukan rusak sih sebenarnya softwarenya salah apa namanya passcode-nya lupa, jadi akhirnya error dan saya semua data ada di situ belum sempat saya perbaiki. Ya di sini ya di luar lagi susah ya, jadi memang tidak bisa hidup sendiri, jadi tidak bisa bisa cepat gitu ya. Jadi saat ini saya memang di BRIN ya, jadi tadi saya terkenalkan, kemudian saya memang ya ada kesempatan untuk visiting researcher ya sebenarnya di Jerman ini ya. Ya meskipun sudah sebenarnya sudah ya bukan waktunya, tetapi saya memang harus refresh teknologi yang mungkin sekarang saya di pusat riset yang ada di Jerman. Jadi memang saya 3 bulan di sini rencananya. Nanti sampai akhir November. Nah saat ini memang lagi musim gugur dan di sini sekarang masih gelap. Padahal udah jam 6 tapi di sini masih gelap. Nah, ya, karena memang baik dengan tema hidrogen sebagai energi terbarukan ya, ini tema menarik tadi disampaikan dan mungkin nanti saya akan coba paparkan beberapa slide terkait dengan teknologi, infrastruktur dan aplikasi hidrogen untuk kelistrikan. Ini karena memang fokus untuk mahasiswa elektro. Jadi memang mengapa hidrogen banyak dibicarakan, karena memang hidrogen ini termasuk apa namanya sumber energi yang mungkin secara ini dia sangat universal ya. Nah, universal dalam arti hidrogen ini memang dia bukan sumber energi ya. Jadi mungkin kalau nanti ditanya dia hidrogen itu bukan sumber, tapi dia memang sebagai energi karir ya, sebagai pembawa energi yang bisa diproduksi dari apapun kemudian digunakan untuk apapun ya. Jadi hidrogen ini memang disebut universal ya, jadi bisa diproduksi dari air ya, bisa diproduksi dari minyak, bahkan diproduksi dari apa namanya tanaman gitu ya. Kemudian digunakan untuk apa saja, bisa dibakar, bisa sebagai bahan bakar dan seterusnya. Itulah mungkin menarik. Ada juga yang menarik lagi tadi disinggung bahwa memang emisinya nol sama sekali. Jadi kalau dibakar ya namanya hidrogen H2 ditambah O2 ya, ya itu akan menghasilkan H2O ya. H2O itu ya air gitu ya, sambil melepaskan energinya. Baik, jadi ya untuk mempersingkat atau menyusun pembicaraan ini saya susun menjadi beberapa materi yang disampaikan. Yang pertama adalah tentang pendahuluan, kemudian tentang konsep green hydrogen atau hidrogen hijau ya, kemudian infrastruktur hidrogen. Nah, mungkin karena kenapa harus berbicara infrastruktur, karena sebenarnya menyangkut semua ya, dari mulai produksi sampai ke penggunaannya. Kemudian saya berbicara safety. Kenapa safety dibicarakan? Karena hidrogen ini masih dianggap sebagai barang berbahaya. Ya, berbahaya mungkin sama dengan nuklir ya. Jadi orang masih berpikir bahwa hidrogen ini memang termasuk bahaya ya, termasuk bahaya yang sangat, sehingga di dunia pun sekarang kalau orang berbicara hidrogen ya pasti yang utama adalah takut dulu ya bahaya ya. Bang ya. Bahkan mungkin dalam teknologi saya kira masalah safety ini udah umum gitu kita bicarakan. Kemudian yang terakhir masalah riset dan inovasi terutama di Indonesia seperti apa. Baik. Nah, ini yang mungkin secara latar belakang ya kenapa hidrogen ini banyak dibicarakan atau banyak digaungkan oleh dunia di global maupun di Indonesia ya, karena memang Indonesia sendiri juga menargetkan net zero emisi ya. Jadi emisi nol pada tahun 2060 ya, ini sebenarnya suatu target yang sangat luar biasa ya, karena kita akan menargetkan tidak ada emisi, terutama emisi CO2 ya. CO2 ini yang berdampak global di mana uh, efek rumah kaca yang mungkin selalu digaungkan oleh penggiat lingkungan ya. Efek rumah kaca ini yang berdampak global ya. Global artinya bahwa memang dimanapun siapapun yang mengeluarkan emisi akan berdampak ke seluruh dunia ya, sehingga memang semua berlomba-lomba bagaimana menurunkan emisi karbon. Ya mungkin kemarin kita dengar Presiden kita hadir dalam
khusus tentang masalah emisi global ini. Kemudian juga memang sudah ada peraturan atau regulasi yang mengatur tentang ini. Dan kenapa juga kita termasuk yang aktif untuk merencanakan atau menargetkan ini, karena memang sampai saat ini masih 80% energi nasional kita bergantung kepada fosil. Artinya masih baru sekitar 15% lah yang mungkin menggunakan renewable. Nah, jadi memang dengan posisi inilah yang kita masuk negara yang punya emisi terbesar ya, bisa menghasilkan emisi khususnya di bidang energi ya, atau termasuk di kelistrikan ya. Kemudian nah, padahal Indonesia punya potensi yang terbarukan ya. Nah, ini yang saya kira mungkin menjadi isu utama juga ya. Kenapa kok kita masih ada energi terbarukan tapi kenapa masih menggunakan fosil ya, itu pertanyaannya ya. Sehingga beberapa masalah dengan renewable energi lah yang mungkin harus segera diatasi ya. Salah satunya di sini adalah masalah intermittent ya. Artinya intermittent itu berubah-ubah ya, seperti energi matahari. Ya bagus, potensinya banyak ya. Kita ini siang malam dapat matahari, tetapi karena hanya siang hari saja ada matahari, malam hari bagaimana? Nah, di samping itu juga kalau ada mendung dan sebagainya, sehingga itu disebut intermittent, termasuk juga angin dan sebagainya. Itulah masalah yang harus diselesaikan. Kemudian karena masalah intermittent tadi ya, kita menjadi kesulitan ya. Solusinya adalah kita harus punya energi storage atau penyimpan energi. Nah, harga penyimpan energi yang kita kenal misalkan baterai saat ini itu juga mungkin perkembangannya sangat lambat dan harganya juga masih relatif mahal gitu ya. Jadi kalau kita mau punya pembangkit ya, harus menyediakan baterai ya, jadi sangat mahal sekali ya. Nah, makanya hidrogen ini bisa berperan ya sebagai penyimpan energi. Nah, gimana caranya nanti kita bicarakan bahwa hidrogen juga sebagai penyimpan energi. Kemudian, nah, ya diharapkan dengan adanya potensi yang besar ini dan dukungan kebijakan yang kuat, sehingga kita ya berpeluang sebenarnya menjadi produsen hidrogen di dunia. Nah, ini saya mungkin ini slide yang sering saya gunakan untuk memotivasi kenapa saya harus menggunakan hidrogen ya. Jadi yang pertama tadi adalah sudah disinggung masalah mereduksi emisi CO2. Ya, jadi emisi CO2 ini yang memang berdampak global, jadi memang harus mau tidak mau setiap negara harus mereduksi ya. Kalau enggak ya mungkin akan terjadi dampak dari efek rumah kaca ini yang cukup signifikan ya, karena setiap tahun ini selalu dilaporkan bahwa suhu bumi meningkat, kemudian es di kutub utara mulai mencair sehingga timbul banjir, dan di samping juga dampak-dampak lain seperti ada perubahan ekosistem dan sebagainya, jadi penyakit-penyakit baru, dan itu yang mungkin dihindari dari akibat dari gas efek rumah kaca ini. Nah, dengan mengurangi CO2 ini diharapkan bisa memperlambat lah gitu ya, bukan menghilangkan tapi memperlambat supaya tidak cepat terjadinya efek rumah kaca tersebut. Kemudian mereduksi atau mengurangi ketergantungan pada minyak dan energi importnya. Sebenarnya Indonesia sekarang meskipun punya fosil tapi kan sudah import sekarang ini ya, jadi udah net zero import, sehingga akhirnya harganya bahan bakar di Indonesia ini kan juga termasuk yang terus meningkat ya, tidak ada kata menurun gitu ya, jadi pasti naik terus ya. Nah, di samping juga memang untuk transportasi dan penggunaan energi, saya kira mungkin kita ini meningkat ya penggunaan energi, terutama transportasi ya saat ini. Mungkin saya lihat transportasi di Jakarta, di seluruh Indonesia itu banyak sekali ya, saya membutuhkan energi bahan bakar yang mungkin bahan bakarnya impor, harus mencari alternatif. Nah, hidrogen inilah menjadi solusi ya, jadi solusi karena hidrogen ini bisa dibakar ya sebagai bahan bakar seperti minyak BBM ya, bisa juga digunakan untuk pembangkit listrik ya. Bahkan mungkin kalau secara ini hidrogen ini bisa berubah dalam berbagai bentuk ya. Jadi itulah mungkin uniknya hidrogen ya. Sehingga di sini mungkin kita berbicara nanti akan bisa mengenai siklus ya, siklus hidrogen. Jadi hidrogen ini memang harus diproduksi ya, karena dia sebagai karir ya, diproduksi dulu, kemudian nanti
ditransportasikan, disimpan, dan bisa digunakan. Ini yang mungkin nanti supaya tidak menimbulkan salah persepsi bahwa kita sebenarnya hidrogen banyak ya, tapi sebenarnya hidrogen ini tidak ada berdiri sendiri ya, tidak muncul tiba-tiba seperti air atau seperti listrik ya. Jadi dia tidak kelihatan ya, jadi memang harus diproduksi dulu ya, karena misalkan di air ya harus dipisahkan dulu gitu ya. Nah, diharapkannya ini adalah solusi atau target terakhirnya adalah bagaimana membuat energi ini lebih sustainable. Jadi artinya dengan adanya energi yang dari alam kembali ke alam ini tidak habis ya, jadi bisa lebih andal, bertahan lama gitu ya. Nah, persyaratan untuk sebagai sumber energi ya masa depan ya. Jadi masa depan ini berarti sumber energi yang memang harus jumlahnya banyak ya dan tidak terbatas ya. Ini karena kenapa demikian? Karena memang kebutuhannya meningkat ya. Jadi kita diharapkan sebagai persyaratan untuk energi tersebut harus jumlahnya banyak ya. Kemudian dapat disimpan dan ditransportasikan atau bahwa bahan bakar atau energi tersebut harus ya dapat disimpan ya. Bagaimana ya kalau nggak disimpan ya namanya juga sumber energi ya, bahan bakar, jadi harus disimpan ya. Kalau enggak ya di mana gitu ya. Juga harus ditransportasikan, harus dikirimkan ya dari sumber dari produksi ke pengguna. Ya, seperti halnya kalau kita bayangkan sekarang mungkin ada BBM ya, BBM. Jadi memang harus disimpan, kemudian harus dikirimkan. Dan yang tidak kalah penting memang harus bersih ya, dan juga tidak accessible ya. Kemudian juga ya ini bisa digunakan untuk berbagai aplikasi. Solusinya mungkin di sini adalah hidrogen dan listrik ya. Nah, kenapa hidrogen dan listrik? Ya, listrik dan hidrogen itu sama-sama energi karir ya. Jadi listrik dan hidrogen ini bukan sumber energi, tetapi dia pembawa energi. Jadi baik listrik yang mungkin kita gunakan sehari-hari, sebenarnya itu juga listrik itu sebagai energi karir ya, yang membawa energi gitu ya, dalam bentuk listrik. Jadi sekarang hidrogen dan listrik ini jadi sedang berteman ya, antara mungkin kalau sekarang ini lagi ngetren mobil listrik gitu ya. Nah, sekarang pilihannya mobil hidrogen atau mobil listrik gitu ya. Nah, sama-sama. Jadi artinya tinggal apa mau dicas di SPBG atau di SP hydrogen ya, atau hydrogen filling station ya. Ini pilihan ya. Karena sekarang kedua-duanya mobilnya baik mobil hidrogen maupun mobil listrik sudah ada gitu ya. Nah, ini yang mungkin solusi yang mungkin sekarang ini sedang muncul. Nah, kenapa hidrogen ya? Jadi memang ini juga yang menjadi saat tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, ada 3 tantangan. Jawabnya adalah satu jawabannya itu hidrogen ya. Jadi ada masalah dengan masalah keterbatasan dengan sumber daya alam, kemudian masalah emisi CO2, kemudian ada reduksi emisi lokal. Jadi memang ada 3 permasalahan ini. Jawabannya adalah hidrogen. Bahwa dengan hidrogen ini sebenarnya masalah sudah selesai gitu ya. Kalau ada masalah sekarang, kemudian ke depan ini selesai. Tapi ya ini masih tantangan dan solusi hidrogen, tapi bagaimana bisa mengimplementasikannya ya, karena sangat sulit ya. Sekarang mungkin saya dulu memang tertarik di energi terbarukan waktu saya ambil renewable, karena memang saya pikir bahwa energi fosil ini memang harus akan habis ya lambat laun. Kemudian terbarukan ini banyak dan harus digunakan ya. Makanya saya ambil master di bidang renewable ya, belajar tentang energi matahari, air, angin, hidrogen, semuanya gitu ya. Nah, begitu saya tahu bahwa ternyata masih ada polusi ya, karena energi terbarukan itu juga masih ada emisi juga ya, meskipun tadi ada permasalahan. Nah, saya ambil fokus ke hidrogen. Hidrogen ini sebagai sumber energi yang paling bersih ya, zero emission. Makanya saya tertarik ke hidrogen. S3 saya langsung ditawar hidrogen, saya langsung ambil gitu ya, karena memang interest saya di situ gitu ya. Kemudian, nah, kita bicara konsep green hydrogen ya. Mungkin apa sih green hydrogen ya? Memang ini sekarang ini lagi ngetrennya di Indonesia tuh green hydrogen ya. Sebenarnya kenapa green hydrogen? Karena sebenarnya hidrogen ini sendiri sudah digunakan mungkin ratusan tahun yang lalu ya, hidrogen ini. Mungkin kalau kita sekarang baru dengar hidrogen, sebenarnya
hidrogen sudah digunakan ya di Indonesia untuk di power plant ya, atau mungkin juga di industri-industri ya, industri pupuk, industri minyak ya, di petrokimia itu pasti menggunakan hidrogen ya. Bahkan mungkin di pembangkit listrik ya, kalau di ini digunakan. Tetapi memang saat ini hidrogen banyak digunakan bukan untuk energi. Jadi dikatakan sebagai kimia ya, sebagai chemical barang kimia ya, bahan kimia. Jadi misalkan hidrogen itu ya, di pembangkit masih digunakan sebagai pendingin ya, karena dia bisa temperaturnya sampai minus 15 Kelvin, jadi bisa dingin ya, lebih dingin daripada nitrogen ya. Nitrogen cair mungkin hanya 70 minus 70 dan dia ya sampai minus 253, jadi sangat dingin sekali, sehingga untuk pembangkit atau yang perlu pendinginan ya biasanya menggunakan hidrogen gitu ya. Nah, green hidrogen ini adalah hidrogen yang hijau ya, hidrogen yang bersih. Karena kenapa hidrogen? Karena ternyata hidrogen ini diklasifikasikan berdasarkan warna. Ada yang grey katanya ini masih mengandung emisi. Kemudian yang blue ini sudah lebih bagus karena ada penangkapan CO2 ya. Kemudian yang green inilah yang sangat bersih ya, mungkin ini bebas emisi ya. Jadi ini ketiga-tiganya hidrogen sama, cuman yang kita targetkan memang green ya. Kenapa green? Karena bebas emisi dan memang harus diproduksi dari energi baru dan terbarukan. Nah, sementara yang sekarang banyak adalah yang grey dan blue ya. Grey ini memang sekarang ini menggunakan langsung konversi dari gas metan misalkan ya sekarang ini. Karena yang paling murah itu ya ini gitu ya. Gas metan yang sebenarnya harga hidrogen yang sekarang kalau di pasaran ya itu memang harga yang ini yang muncul ya. Jadi harga yang diproduksi dari gas metan atau bisa dari, kalau ingin yang lebih hidro ya berarti dari dari biogas ya, dari biogas kan, biogas mungkin semua adalah CH4 ya, gas metan memisahkan CH4 menjadi H2 gitu ya. Prosesnya nanti dikenal dengan nama SMR ya, steam methane reforming. Dan ini yang paling murah ya produksi hidrogennya. Sedangkan green ini yang memang ramah lingkungan, tetapi memang masih mahal. Nah ini yang jadi target. Nah karakteristiknya memang ya secara teknis memang dia punya, kenapa hidrogen ini dia punya kandungan energi secara gravimetris sangat tinggi ya. Jadi 120 megajoule per kilogram ya, ini kalau secara energi. Jadi dia kerapatan energi sangat tinggi ya dibanding dengan bahkan dengan baterai lithium ion sendiri juga ya jauh gitu ya. Artinya per kilonya energinya sangat banyak ya. Dan ini yang mungkin kalau kita bisa menyimpan 1 kilogram aja udah 120 megajoule ya dibandingkan dengan energi lain, apalagi dengan bahan bakar minyak dan sebagainya. Dan yang menarik bahwa tidak menghasilkan emisi. Nah inilah yang mungkin secara konsep ya kita akan melihat bagaimana green hidrogen ini digunakan. Nah apa itu hidrogen ya? Ini mungkin pertanyaan yang sering muncul ya, karena hidrogen ini belum begitu populer ya. Walaupun misalkan ada tahu ada unsur hidrogen H2, tapi tidak pernah melihat gitu ya di mana ya. Karena kita juga mungkin pernah lihat mobil-mobil trailer ya, truk yang panjang itu kan paling bahan bakar nitrogen atau ya minyak bumi gitu ya. Nah beberapa memang kadang sering melihat hidrogen yang mungkin dalam bentuk tabung-tabung kecil ya, seperti tabung yang tinggi gitu ya. Itu di truk yang mungkin dibawanya juga dengan sangat ketat gitu ya. Mungkin karena memang dia sangat ringan dan juga memang berbahaya ya. Jadi hidrogen ini adalah sebagai unsur yang melimpah di alam semesta ya. Kenapa melimpah? Karena memang di alam semesta itu sebenarnya hidrogen itu ada gitu ya. Ada, kita kalau lihat di udara di sini, udara kita tuh 75% adalah berisi hidrogen sebenarnya. Ya, jadi ada, tapi memang tidak berdiri sendiri ya. Tidak, artinya hidrogen ini masih merupakan masih terikat dengan unsur lain seperti di air ya, H2O. Jadi hidrogennya ada, tetapi yang terlihat adalah air atau di hidrokarbon atau di minyak bumi COH gitu ya. Bahkan kalau di udara kan juga ada nitrogen, hidrogen, ya itu bisa aja bahkan mungkin kalau zaman dulu ya atau sampai sekarang aja hidrogen masih digunakan untuk
bahan bakar pesawat antariksa atau ruang angkasa. Ya kalau melihat ada peluncuran satelit apa itu selalu menggunakan bahan bakar cair hidrogen ya. Kenapa hidrogen ya? Nah itulah juga dipertanyakan, termasuk juga fotovoltaik kenapa digunakan di alam semesta? Karena tidak ada sumber lain yang bisa sustain ya di alam semesta, terutama yang di ruang angkasa itu ya hanya fotovoltaik dan hidrogen ya yang mungkin bisa ya. Energi lain bahan bakar minyak bumi nggak bawa tuh, nggak bisa dibawa ke ruang angkasa ya karena memang tidak sustain ya habis nanti kalau hidrogen dan fotovoltaik itu masih bisa di alam semesta juga ya. Jadi itulah yang mungkin kita berpikir bahwa ke depan bahwa di bumi pun ya harus menggunakan hidrogen maupun energi surya ya karena memang sumber ini adalah yang paling besar potensinya dan juga sampai di alam semesta juga ada gitu ya. Jadi tidak hanya di bumi gitu ya. Kemudian dia tadi sebutkan bahwa hidrogen itu pembawa energi ya sebagai energi karir. Jadi bukan sumber energi ya. Jadi perlu dicatat bahwa dia hanya energi karir yang harus diproduksi dan digunakan dalam bentuk berbagai bentuk ya, bisa energi atau kimia. Nah, kalau melihat dari sifat-sifatnya, ini hidrogen ini memang punya cukup banyak ya, baik dari segi positif maupun negatif ya. Positifnya memang tadi disebutkan dia termasuk energi kontennya sangat tinggi ya, jadi kandungan energinya sangat besar ya dibandingkan semua sumber energi hidrogen paling besar seperti kemudian mungkin secara combustionnya juga tinggi ya, mungkin ini kalau misalkan kenapa dulu mungkin banyak HHO ya, mobil-mobil menggunakan HHO generator yang mungkin zaman SBY dulu ada mobil air segala macam. Banyaklah apa namanya yang viral-viral yang mungkin menyesatkan. Nah, karena di sini bahwa hidrogen ini kalau dibakar itu bisa menimbulkan temperatur yang sangat tinggi. Makanya kalau bahan bakar di mobil ya dengan HHO ini kenapa diterapkan? Karena bisa menggantikan udara ya, sehingga pembakaran di mesin ini bisa lebih sempurna gitu ya, tidak ada emisi ya. Kalau dengan hanya udara saja udah banyak konten yang lain, tapi dengan hidrogen ini bisa lebih sempurna pembakaran sehingga mobil lebih efisien bahan bakarnya. Nah, kemudian sifat-sifat lainnya memang sedikit berbahaya ya, seperti misalkan di sini tidak berwarna ya, yaitu ya tidak kelihatan hidrogen ini kalau lepas tuh nggak kelihatan dan tidak berbau juga gitu ya. Ya sebenarnya mirip hampir semua gas kayak LPG aja juga nggak kelihatan nggak berwarna sehingga dikasih warna dikasih bau gitu ya. Dan yang kedua memang tidak ada flame kalau dibakar, ini berbahaya juga ya. Karena kalau dibakar tidak kelihatan apa itu tiba-tiba udah hilang aja gitu ya karena tidak ada flame-nya seperti halnya kalau merah atau apa gitu atau kuning ini nggak ada. Kemudian, nah kalau ini dibakar memang kering gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ekstrim temperaturnya. Jadi minus 253 derajat Celcius minus. Jadi memang bukan plus. Jadi 15 Kelvin. Jadi temperaturnya sangat dingin ya. Jadi artinya kalau ya kita dengan minus 10 aja udah menggigil, apalagi dengan minus 253 seperti apa ya dinginnya. Ya, jadi kalau ingin mencairkan hidrogen harus minus sekian ya. Memang luar biasa untuk bisa cair gitu ya. Nah tadi saya singgung mengenai siklus hidup dari hidrogen ya, memang hidrogen ini dia recycling seperti ini ya. Jadi dari H2O ya kemudian dirubah menjadi H2 dan O2 kemudian kembali lagi dengan H2O terus berputar. Makanya kenapa tadi di ruang angkasa menggunakan hidrogen ya karena hidrogen ini tidak perlu ditambah ya dari air kemudian dipisahkan jadi H2 dan O2 ya, terutama H2 dulu lah, O2-nya bisa dibuang gitu ya. Atau kalau di ruang angkasa dua-duanya dipisah. Jadi H2O di elektrolisis menjadi H2 dan O2. Nah, nanti hidrogennya ini nanti disimpan, ditransportasikan, kemudian digunakan di sini H2 dan O2 jadi H2O lagi gitu ya. Dan terus diproses seperti ini siklus gitu ya. Jadi tanpa menggunakan energi input apapun sebenarnya dia akan berputar terus ya. Itulah yang mungkin meskipun sebenarnya ini secara teoritikal dalam praktisnya pasti ada yang hilang ya. Jadi air yang diproduksi ini sebenarnya sebagai byproduct ya, atau sebagai efek produk sampingan ya, tapi sebenarnya
cukup banyak ya. Coba kalau misalkan mobil hidrogen lewat di jalan ya, yang emisinya bukan debu ya, bukan asap, tetapi air ya. Jadi jalanan bisa basah ya. Nah, kalau di ruang angkasa mungkin emisi air itu ditampung lagi ya, seperti misalkan di bawah laut ditampung lagi sehingga bisa dikonversi lagi menjadi hidrogen dan seterusnya. Nah, memang di sini perlu energi ya, perlu misalkan energi dari matahari ya. Di ruang angkasa mungkin tidak ada yang menggunakan energi matahari untuk melakukan proses elektrolisis ya, air menjadi hidrogen. Nah, ini mungkin salah satu motivasi saya dulu waktu saya belajar di hidrogen ya, karena memang saya bergerak di bidang fotovoltaik ya sejauh ini, kemudian ada permasalahan dengan energi storage di sini. Nah, bagaimana saya supaya energi matahari ini bisa disimpan ya, tidak dalam bentuk baterai tetapi dalam bentuk hidrogen yang notabene seperti jumlahnya tidak terbatas ya, karena hidrogen itu kan gas ya, gas yang mungkin bisa disimpan dalam tabung ya. Semakin besar tabungnya ya semakin banyak yang bisa disimpan ya, tidak seperti halnya misalkan baterai ya, kita menyimpan energi dalam baterai ya besar, baterai harganya mahal. Kalau ini harga tabungnya mungkin nggak seberapa ya. Karena dengan menyimpan makin besar tabung ya makin banyak gitu ya. Nah, sehingga saya berkeinginan supaya hidrogen ini diproduksi menjadi hidrogen ya, dari energi surya itu bisa memproduksi hidrogen, nah kemudian nanti hidrogen bisa dikonversi lagi menjadi listrik. Jadi dari listrik ke listrik sebenarnya, cuman hidrogen sebagai media penyimpan energi. Nah, memang untuk proses menyimpan ini perlukan electrolyzer ya untuk mengubah atau air menjadi hidrogen dengan menggunakan listrik dari solar cell ini ya. Kemudian disimpan dalam tabung ya. Setelah itu nanti bila digunakan bisa setelah ditransportasikan nanti dikonversi lagi menjadi listrik dengan menggunakan fuel cell. Jadi elektrolyzer sama fuel cell itu sebenarnya reaksi bolak-balik ya. Ini memproduksi hidrogen, ini mengubah hidrogen menjadi listrik ya. Jadi listrik hidrogen, hidrogen listrik gitu ya. Jadi sebenarnya ideal karena memang seperti halnya di negara-negara yang seperti di Arab ya dulu, zaman dulu ya, di gurun pasir ini ya memang tidak ada lagi sumber energi yang ada di situ, dan memang prospek untuk mengubah hidrogen listrik menjadi ke dalam hidrogen dulu. Nah, infrastruktur ya, tadi saya menyinggung-nyinggung sudah beberapa komponen sudah saya jelaskan, tapi memang kenapa perlu infrastruktur ya? Karena tadi sebenarnya saya sampaikan bahwa hidrogen ini tidak terdapat dalam bentuk yang seperti halnya bisa diakses atau tidak berada dalam bentuk seperti hidrogen yang ada kita lihat ya, seperti fosil atau helium ya, tidak ada. Jadi dia memang harus diproduksi ya, hidrogennya harus diproduksi, ditransportasikan, disimpan dan digunakan. Nah, meskipun demikian potensinya cukup banyak ya. Jadi ini bisa kita lihat apa saja yang ada infrastruktur diperlukan ya. Jadi salah satunya kalau kita menggunakan hidrogen tentu harus ada produksinya, ada pabriknya lah gitu ya, sebut manufaktur atau produksi hidrogen yang tadi disebutkan bisa dari electrolyzer atau dengan steam thermal power. Banyak sebenarnya produksinya dari apa aja, bahkan kalau kita punya nuklir ya bisa memproduksi hidrogen dalam jumlah banyak gitu ya. Jadi masalahnya sekarang kalau ada mobil hidrogen ya itu bahan bakarnya dari mana ya, berarti hidrogennya harus produksi dulu gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Kemudian setelah diproduksi harus transportasikan, karena memang sebenarnya bisa juga onsite seperti di mana, tapi kan pasti harus dikirimkan ya, disimpan ya, simpannya di dalam bentuk apa. Di mobil juga kan ada penyimpan ya. Mungkin kalau kita bayangkan mobil hidrogen ini kan sama dengan mobil BBG ya. Zaman mobil bus BBG kan pernah lihat ya, ada bahan bakar gas gitu sama. Kemudian penggunaan. Kemudian ya memang membutuhkan fasilitas khusus ya produksinya ini. Kemudian juga perlu pengiriman ya, ada mulai apa namanya ya, bisa dikirimkan sama kontainer ya, bisa juga lewat pipa pipeline ya, yang memang perlu kalau misalnya dalam skala besar pasti ada pelabuhan, ada kapal, ada truk yang dilengkapi dengan hidrogen ini yang sebenarnya sama dengan minyak ya, seperti halnya kalau untuk skala besar ya, karena seperti Pertamina ya punya kilang gitu ya, sama dengan seperti itu. Kemudian hidrogen juga
bisa dikonversi ya, karena tadi hidrogen ini sangat ringan ya. Jadi memang supaya ini harus dipadatkan ya, dipadatkan, dikompres ya. Karena sangat ringan ini sehingga merupakan unsur yang eh, eh, harus dikompres ya. Tekanannya harus berapa? Nah, ini yang semakin tinggi tekanannya semakin banyak energi yang disimpan. Nah, ini yang mungkin juga ini merupakan isu utama juga, bahkan bisa dicairkan ya. Kalau dicairkan lebih tinggi lagi kontennya, energi kontennya ya. Karena artinya energi per volumenya bisa lebih banyak gitu ya. Volumenya semakin kecil gitu ya. Kemudian infrastruktur ya memang harus melayani semuanya. Nah, ini adalah salah satu, mungkin ini juga waktu saya masih studi ini menjadikan infrastruktur ini kebetulan di Jerman ya, yang memang tahun 2000-an ya memang infrastruktur ini sudah dibangun kalau di Jerman ya. Jadi dulu di Jerman memang sampai sekarang ya, produksi hidrogen memang dari chemical byproduct ini terutama dari industri, kemudian juga dari steam thermal reforming ini. Jadi memang gas alam itu tidak diproduksi dari renewable ya, karena masih yang paling murah masih di sini, langsung di filling station langsung digunakan ya untuk berbagai aplikasi, bahkan mungkin kendaraan bus hidrogen, kendaraan hidrogen lah, termasuk ya ada filling stationnya, tapi sumbernya memang diproduksi dari sini. Tetapi lambat laun memang tadi yang bicara mengenai green hidrogen ya memang harus ke sini gitu ya, akan memproduksi dari sumber-sumber energi terbarukan dengan menggunakan electrolyzer ini, kemudian ditransportasikan baru didistribusikan gitu ya. Ini Izin Pak ya. Waktunya Ya. 15 menit lagi Pak. Wih, cepat banget. Ya, dari mana ya tadi produksi hidrogen ya. Jadi ya, ini saya kira tadi saya sebutkan secara ini dari mulai sumbernya ada dari sini, kemudian ada prosesnya ini, kemudian nanti ujung-ujungnya adalah hidrogen ini yang saya kira mungkin akan dibicarakan lebih nanti ya. Bisa dari gas sintetik, kemudian biogas, dari listrik, kemudian menghasilkan hidrogen. Nah, produksinya tadi teknologinya ya, secara teknologi ini ada steam thermoforming, biogasifikasi, yang electrolysis ini gambar-gambarnya ini steam thermoforming, electrolyzer ini yang taruh biogas ya, kemudian ini yang foto elektrolisis ya, seterusnya. Nah, kemudian hidrogen storage. Jadi storage ini memang hidrogen bisa disimpan dalam 3 bentuk ya, dalam bentuk dikompres ya, yang vessel ya, kalau di mobil saya melihatnya seperti ini, tabung-tabung gas, kemudian bisa juga dalam bentuk liquid form ya, memang temperaturnya 20 Kelvin ya dari cryogenic tank ini ya, jadi dalamnya menggunakan vakum ya seperti ini. Nah, bisa juga dalam bonded form, jadi dikombinasikan atau disimpan dalam bentuk, ditempelkan dalam bentuk lain ya, seperti misalkan dengan metal disebut dengan metal hydride, bahkan sekarang ini lagi ngetren dengan solid state storage ya, dengan menggunakan bahan kimia yang bisa mengabsorb hidrogen. Dan mungkin yang terakhir di sini ada juga dalam bentuk liquid cair ini kebetulan masih riset ya, kebetulan di Jerman ini saya ada bagian yang melakukan riset tentang liquid organik. Jadi ini seperti bahan bakar cair biasa ya, dan ini mungkin secara temperatur juga dia ya cair ya, tidak perlu dalam bentuk gas atau temperatur segala macam normal, tapi memang si hidrogennya dimasukkan ke dalam liquid. Jadi yang menarik ya, jadi mungkin ke depan tidak perlu lagi khawatir dengan tekanan maupun temperatur dingin gitu ya. Nah, kemudian ditransportasikan ya dengan pipeline, kemudian yang sekarang bisa lihat ditransportasi dengan menggunakan darat ya. Dan mungkin yang menarik nanti adalah untuk skala besar hidrogen ini ditransportasikan dalam bentuk amonia karir. Jadi dikirim tidak dalam bentuk hidrogennya, tetapi dalam bentuk amonia ya. Amonia itu NH3 ya. Jadi ini yang dikirim lewat kapal lebih aman dan bisa lebih besar jumlahnya. Nah, ini salah satu bentuk ya, mungkin di Kanada ini dia sudah memprediksi bahwa produksi hidrogen di Kanada itu akan dikirim ke dunia ya, ke Asia misalnya dalam bentuk amonia ya, dikapalkan. Jadi ini aman ya. Jadi dihidrogenasi kemudian dehidrogenasi lagi. Jadi hidrogen dimasukkan ke dalam menjadi amonia, kemudian nanti di darat gitu kemudian dirubah lagi menjadi hidrogen baru digunakan. Nah, ini hydrogen filling station ya. Jadi memang untuk distribusi hidrogen ke pengguna memang harus ada filling stationnya. Nah, memang kalau dulu dalam desain kami di Jerman ini memang
hidrogen ini bisa disimpan dalam hidrogen cair ya, kemudian nanti bisa didistribusikan dalam bentuk cair juga, karena mobilnya nanti ada mobil yang berisi tabungnya cair gitu ya, mobilnya menggunakan liquid hydrogen, ada juga menggunakan gas ya, tabung gasnya. Yang isinya tabung gas, isinya gas ya. Kalau yang cair isinya cair gitu ya, tapi bahannya sama. Nah, kalau ini dari cair langsung cair ya. Kalau cair ini dirubah menjadi gas gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini baru-baru ini muncul memang groundbreaking tentang hydrogen filling station PLN dan Pertamina ini mengklaim masing-masing pertama di dunia, padahal di dunia sudah banyak gitu ya. Dan ini juga tidak seberapa dengan apa yang kita memang senang demonstrasi lah, selebrasi doang. Nah, ini mungkin secara energetic use ya, memang hidrogen ini sudah digunakan ya. Mungkin ini beberapa teknologi baik dari pesawat, pembangkit listrik, bahkan portable, dan bahkan mungkin ini sebenarnya bus hidrogen sudah banyak ya. Ini saya saat ini sering menggunakan bis ini karena transportasi dari kota ke kampus itu menggunakan bis hidrogen ini tiap hari ya. Jadi tiap hari ada bus ya pasti lewat kampus menggunakan bis hidrogen. Kemudian di bidang teknologi ya sebenarnya dua teknologi dalam bentuk penggunaannya. Jadi ada bisa digunakan combustion engine atau fuel cell, dua pilihan. Combustion engine bahwa hidrogen ini dibakar ya, hidrogen ini dibakar seperti hanya mesin bakar gitu ya. Dan yang kedua direaksikan secara chemical ya di antara H2 dan O2 ya. Jadi dengan fuel cell misalkan. Jadi yang di sini seperti apa? Nah, memang sekarang ini nanti banyak bicara dengan fuel cell ya. Seperti itu. Nah, ini contoh misalkan mobil hidrogen banding antara hidrogen dan fuel cell ini dulu ya, tapi sekarang juga masih apakah mobilnya saya pakai fuel cell atau mobil bakar. Nah, kalau mobil bakar kan sebenarnya sama dengan mobil sekarang ini, cuman bahan bakarnya diganti gas hidrogen ya. Ini lebih cepat secara ini. Kalau fuel cell kan memang masih relatif mahal, kita harus mengubah, membuat fuel cell dan harganya. Nah, kalau yang ini mungkin combustion engine jauh lebih murah gitu, karena hanya merubah sedikit saja dari mobil bakar ini. Nah, secara riset memang trennya saat ini ya, jadi memang produksi sekarang meningkat ya, produksi hidrogen ini di dunia sampai 2030 sekian, dan juga polusi juga sekarang yang cukup banyak. Kemudian inovasi di bidang teknologi fuel cell ya ini juga meningkatkan dari segi efisiensi, mengurangi biaya, ini sudah banyak variasi dari teknologi fuel cell ya. Kemudian dari segala metodologi produksi hidrogen juga tadi sudah disampaikan, banyak juga beberapa metode produksi hidrogen, kemudian produksi amonia ya, tadi amonia juga mengantisipasi untuk transportasi hidrogen. Nah, tadi saya bicara mengenai safety, jadi hidrogen ini memang masih memiliki resiko tinggi ya, karena tadi hidrogen ini dia punya nilai bakar sangat rendah, jadi dengan percikan api sedikit ya bisa terbakar ya. Jadi cenderung bocor juga karena sangat kecil molekulnya. Jadi dia tidak bisa disimpan dalam tabung biasa. Dia tabungnya khusus gitu ya. Dan bisa meledak gitu ya. Itu yang dikhawatirkan seperti bom ya, bom hidrogen ya, bom nuklir ya. Hiroshima, Nagasaki, wah itu kan bom nuklir ya, bom hidrogen sama. Kemudian stasiun bahan bakar juga menerima pasokan hidrogen dari khusus ya. Itu ya jadi memang perlu nah, ini mungkin ini yang pernah booming zaman dulu ya mengenai tentang Hindenburg di Jerman ya, mungkin balon udara ya, balon udara menggunakan hidrogen karena hidrogen sebagai udara yang paling ringan. Jadi kalau balon diisi helium ya kan ringan tuh jadi bisa terbang. Jadi zaman dulu Hindenburg itu adalah jadi orang numpangnya kecil sini tapi sini balon gitu bisa terbang. Tapi karena memang tadi mudah terbakar sehingga akhirnya jadi terbakar. Ini tahun 1937 explosion. Padahal dulu cuma membunuh 36 orang aja gitu ya. Tapi boomingnya sampai sekarang ini membuat orang takut ya dengan hidrogen. Tapi memang secara saintifik kita bisa lihat dari karakteristiknya bahwa memang hidrogen itu punya sangat ringan ya dibanding dengan density yang lain tuh sangat ringan ya. Kemudian dibanding ini juga masalah probability limitnya. Jadi hidrogen ini mudah terbakar dalam range yang merah ini dia paling banyak di semua konsentrasi ya dibanding dengan gas metan ya. Kita takut dengan LPG terbakar. LPG itu hanya terbakar pada 4 sampai dengan 10% saja di konsentrasinya. Kalau hidrogen bisa di semua konsentrasi bisa terbakar. Termasuk juga energi, difusi energinya dan
energi ignitionnya ini sangat kecil. Jadi artinya bahwa dengan percikan api yang kecil saja hidrogen bisa terbakar gitu ya. Nah, itu yang sifat safety-nya. Nah, ini mungkin salah satu simulasi ini juga mungkin dilakukan tahun 2000-an ya, karena saya waktu itu masih tahun 2000-an banyak dilakukan simulasi ya. Jadi bahwa memang mobil hidrogen dibocorkan dibandingkan dengan mobil bahan bakar biasa kemudian dibakar gitu ya. Nah, sekarang yang hidrogen begitu terbakar ya seperti ini, dia akan menyala di belakang semua. Yang mobil ini langsung meledak ya. Kalau mobil bahan bakar begitu bocor terbakar dia akan terbakar semua. Nah, ternyata mobil hidrogen itu tidak terbakar karena kan dia akan melesat ke luar ya, dan akhirnya seperti ini, dan ya, sampai selesai dia aman. Jadi kalau secara dari simulasi ya seperti itu gitu ya, karena hidrogen itu akan keluar gitu ya. Baik, yang terakhir ini masalah riset ya. Bagaimana riset di Indonesia? Ya memang saat ini riset dilakukan di universitas dan lembaga termasuk BRIN ya. Termasuk juga BUMN melakukan riset ya. Kemudian salah satu utama memang adalah membuat sebuah inovasi lokal, karena sejauh ini kan memang masih impor dan kita mencari hidrogen murah gitu ya, teknologi murah, dan salah satunya adalah fuel cell misalnya. Kemudian SDM juga, pengembangan SDM melalui pendidikan, ini adalah salah satu mungkin riset kami di BRIN. Jadi tentang motor, mobil hidrogen dan sebagainya. Kemudian di universitas apa saja yang terlibat ya, di sini fokusnya pada pengembangan hidrogen ya, dari hulu sampai hilir ya, seperti di BRIN apa saja yang dilakukan, di PLN Pertamina. Ini yang tercatat, saya terus terang ini ngambil PLN dan Pertamina itu dari website ya, saya nggak ngerti apa ada dilakukan, tapi memang kalau dilihat dari ceritanya ini banyak ya, ada PLN punya filling station, PLN juga Pertamina juga melakukan punya energi hub yang di Balongan ini, Cilacap ya, kebetulan saya pernah ke sana. Jadi ada memang universitas, universitasnya riset banyak ya mengenai fuel cell. Kemudian untuk informasi lokal ya memang beberapa fokus pada menuju solusi nyata ya, inovasi lokal menuju teknologi yang murah ya, dari electrolyzer, fuel cell, demonstrasi ya. Ini juga dilakukan oleh berbagai instansi termasuk universitas dan lembaga riset. Kemudian dan SDM ini memang perlu menyiapkan SDM. Mungkin kalau sekarang ini orang yang ahli hidrogen sangat minim sekali, bahkan mungkin tidak banyak ya, karena orang yang berkecimpung di bidang hidrogen mungkin di Indonesia belum populer ya. Listrik mungkin banyak, karena anak elektro sekarang elektro, pada sebenarnya siapa yang pegang sih nuklir hidrogen ini, apa orang kimia atau orang listrik gitu ya. Ini juga sering menimbulkan masalah ya, apakah nanti di elektro belajar hidrogen gitu ya. Nah, ini di mana gitu ya. Jadi ini memang masih menjadi masalah gitu ya. Nah, tantangan memang tadi masih harga, infrastruktur, dan termasuk juga masalah keselamatan, sehingga memang perlu lakukan pengembangan, kemudian pilot project kita pemerintah. Memang ini mahal, ini artinya karena masih barang langka. Nanti kalau dari produksi massal bisa murah. Oke, ya terakhir adalah masalah kesimpulan ya, bahwa green hidrogen adalah merupakan transisi energi untuk mencapai net zero emisi Indonesia 2060 ya. Jadi ya kalau mencapai emisi harus ini dengan potensi terbarukan ya, kita yang banyak ya, peluang untuk produksi hidrogen. Kemudian meskipun tantangan tadi sangat banyak ya, dan juga pengembangan perlu didorong dengan kebijakan yang tepat ini. Kemudian para periset ya ini juga terus harus mengembangkan risetnya melalui kolaborasi pemerintah, industri, dan internasional. Kemudian meningkatkan SDM ya. Ini yang mungkin akan membuat sistem ini bisa terwujud. Demikian materi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membuka wawasan, kemudian juga mungkin peluang untuk mengembangkan riset di Unpam gitu ya. Mungkin mahasiswa kalau yang tertarik yang nanti bisa bergabung. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak OO. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih Pak OO atas paparannya yang cukup menarik. Jadi tadi bisa disimpulkan di sini sedikit mungkin ya, bahwa peluang untuk energi hidrogen itu sangat besar karena merupakan energi yang bersih, kemudian energi yang
terbarukan, renewable. Dan tadi juga saya baru tahu di situ bahwa hidrogen di sini adalah bersifat sebagai apa ya? Penyimpan ya, Pak ya. Ya, Bisa sebagai karir digabungkan pembawa energi. carrier digabungkan dengan energi yang lainnya yang juga bersih. Ya. Baik. Kemudian juga di situ disampaikan oleh Pak Oo tentang bagaimana safety tentang hidrogen sebagai sumber energi di sini. Kemudian riset-riset tadi yang sudah disampaikan. Baik, kami persilahkan mahasiswa dan para peserta, tentu saja Bapak Ibu dosen, akan saya buka termin, maaf hanya tidak satu termin saja untuk tanya jawab. Mungkin untuk pertama 3 pertanyaan, kemudian nanti kalau masih ada waktu saya persilakan lagi untuk bertanya. Baik, dipersilakan yang mau bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya, silakan secara online, silakan. Boleh sebutkan nama, kemudian mahasiswa semester berapa, silakan. Izin bertanya, Ibu, maaf. Baik, Ya. silakan. Ya, perkenalkan, saya Muhammad Fahran, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pamulang, semester 7. Izin bertanya kepada Bapak Rosid ya. Pak Oo. Yang pertama ini, yang pertama berdasarkan yang saya terkait target pemerintah Indonesia di tahun 2060, yaitu net zero emission. Nah, berdasarkan itu ada potensi di Indonesia ini terkait hidrogen sebagai energi terbarukan karena berdasarkan faktor-faktor pendukung seperti adanya matahari yang banyak, yang panas yang selalu ada, angin, hujan, dan lain-lain. Terus berdasarkan faktor tersebut, apa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik langkah pendek, menengah, atau panjang untuk menuju target di tahun 2060. Seperti saya satu contoh seperti menggunakan di teknologi tenaga surya. Saya ambil contoh di PV untuk panas matahari, panel surya. Itu menggunakan teknologi alkaline electrolyzer dan PEM, yaitu PEM itu sebentar, Pak. Menggunakan electrolyzer dan PEM. Juga gabungan dari PVT, photovoltaic thermal, dan CPV. Nah, berdasarkan 2 metode tersebut, manakah yang cocok diambil teknologinya dibawa ke Indonesia? Apakah PV thermal dengan PV atau CPV thermal dengan PEM? Seperti itu Pak, untuk pertanyaan yang pertama. Satu saja Bu ya, izin. Boleh 2 Ibu? Satu saja ya, biar berbagi dengan yang lain. Baik, oke, Kalau terima kasih. ada, silakan bertanya lagi. Itu aja sih Pak, terkait itu. Terkait yang bisa diterapkan di Indonesia, yang terkait di PV, yaitu menggunakan teknologi PV thermal PEM atau CPV thermal PEM. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Halo? Atau ada di... Oh, tidak ada. Tidak ada yang tanya? Bapak Ibu dosen? Barangkali? Kalau belum ada, silakan Fahran untuk menanyakan yang berikutnya. Baik, terima kasih Bu. Yang kedua, izin Bapak, saya pernah membaca jurnal penelitian oleh Nanyang Technology University tahun 2024 terkait mengembangkan metode tenaga surya untuk limbah menjadi green hidrogen dan protein pakan terkait limbah. Nah, itu apakah bisa diadaptasi atau dipakai di Indonesia terkait proses dari penelitian tersebut, yaitu mengubah limbah lumpur yang limbah buang menjadi hidrogen
hijau dan protein pakan yang dapat meningkatkan efisiensi energi, juga meningkatkan menambah menurunkan karbon dioksida. Itu Pak. Siap. Terima kasih Pak. Baik, Luar baik, biasa. baik. Baik. Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan ini saya lihat dari Farhan ada 3 nih sebetulnya ya. Yang pertama, langkah dari pemerintah Indonesia untuk apa itu mencapai net zero energy di 2060 yang terkait hidrogen, kira-kira kebijakannya apa saja, kebijakan masa pendek, panjang, menengah dan panjang. Kemudian yang kedua, metode hidrogen, metode mana yang paling sesuai itu dari 2 metode tadi Pak, yang combustion mungkin ya ada sama yang fuel cell ya. Mungkin itu ya Farhan, Ya, mana yang sesuai untuk Indonesia. Kemudian yang ketiga tadi yang menanyakan penelitian di Nanyang terkait solar cell dan apa tuh limbah apa ya tadi ya? Solar cell dengan energi dengan hidrogen yang hasilnya ada limbah pangan tadi ya. Baik, terima kasih. Silakan kami persilakan Pak Oo untuk memberikan pencerahannya terkait apa yang ditanyakan. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Luar biasa nih Pak. Tadi Pak Ahlan ini pertanyaannya cukup sulit untuk dijawab ya, karena ini terus terang apa namanya, memang pertama kebijakan ya. Kalau kebijakan saya terus terang memang bukan ahli di kebijakan ya, tapi memang itu ranahnya SDM. Tetapi memang yang kelihatan pertama terkait dengan kebijakan pemerintah terkait net zero emisi. Saya kira mungkin sudah kelihatan ya bahwa pemerintah itu memang concern ya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait net zero emisi ya. Mungkin termasuk Bapak Presiden setiap tahun juga selalu menghadiri apa namanya rapat-rapat internasional terkait dengan masalah emisi ini. Jadi memang kita sangat ada dari mulai Kyoto Protokol dan sebagainya itu zaman dulu sampai sekarang ini kan tetap kita punya target untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Misalkan jangka panjangnya memang kita harus menurunkan zero emisi pada tahun 2060, itu yang jangka panjang. Jangka pendeknya ya pasti jangka menengahnya ada upaya-upaya bagaimana mengurangi emisi ya, mengeluarkan regulasi ya, salah satunya misalkan kalau emisi ini kan berarti kan penggunaan renewable ini adalah salah satu yang mungkin bagaimana termasuk juga penggunaan renewable, kemudian juga melakukan penghematan energi, konservasi energi, upaya-upaya pemerintah yang memang bagaimana supaya mereduksi dari pos emisi tersebut ya. Seperti misalkan menggunakan energi terbarukan dengan adanya kebijakan tentang apa namanya target dan kebijakan tentang pemanfaatan fotovoltaik misalnya. Banyak regulasi tentang mewajibkan bangunan-bangunan harus menggunakan fotovoltaik ya. Kemudian juga apa namanya pembangkit listrik yang mungkin sekarang dieselisasi ya, pembangkit-pembangkit yang menggunakan diesel sudah harus menggunakan fotovoltaik atau harus digantilah yang berbahan bakar diesel ini. Jadi semua seperti itu sudah dilakukan ya, baik secara regulasi dan pemerintah sudah berupaya ya supaya apa namanya mengurangi emisi dari sektor energi. Ya bahkan bukan hanya sektor energi saja ya, karena yang paling besar juga mungkin di sektor pertanian itu juga emisi paling besar sebenarnya. Itu juga pemerintah kan mungkin kalau zaman dulu kita ada reboisasi ya, karena kan supaya emisinya hilang berarti menanam pohon kan istilahnya gitu ya. Jadi harus ada penanaman pohon kembali ya mungkin. Nah itulah yang mungkin kalau kita sekarang ini malah pembabatan hutan ya itu ya sebenarnya merusak gitu ya. Justru dengan pembabatan hutan berarti mengurangi, karena tumbuhan itu kan mengeluarkan oksigen ya seperti hanya, dan dia bisa menyerap hidrogen ya, kayak kita manusia mengeluarkan karbon dioksida, nah kemudian sama tumbuhan ini karbon dioksida diubah menjadi mengeluarkan oksigen. Sebenarnya itulah sehingga akhirnya bisa menyerap hidrogen dan bisa menghasilkan oksigen. Nah, banyak lain yang bisa dilakukan. Ya, jadi mungkin nanti detailnya bisa dicek regulasinya apa saja, itu sudah terkait dengan zero emisi sudah banyak gitu. Metode hidrogen tadi ya tadi saya juga kurang begitu paham tadi pertanyaannya. Tapi kalau misalkan terkait dengan
combustion engine dan fuel cell, atau tadi mungkin juga terkait electrolyzer sebenarnya mungkin kalau dari segi combustion sama fuel cell jelas kalau combustion ini kan lebih mudah karena dia tinggal dibakar ya, seperti hanya bisa kompor gas ya sama lah. Jadi hidrogen juga bisa diganti dengan kompor bagian bahar seperti gas ya, dibakar langsung. Di mobil juga tinggal seperti mobil BBG. Tapi kalau fuel cell memang harus punya dari teknologi fuel cell yang mengubah hidrogen secara elektrokimia ya. Dan ini harus membeli fuel cell-nya. Jadi sama dengan mobil listrik sebenarnya kalau fuel cell ini hanya bahan bakarnya hidrogen karena ujung-ujungnya fuel cell ini mengubah hidrogen menjadi listrik gitu ya. Kalau combustion engine kan dibakar biasa lah menghasilkan combustion ya. Kalau yang ini memang menjadi listrik sama dengan mobil listrik. Hanya kalau mobil listrik ya dari baterai ya, diisi. Nah, kemudian terkait electrolyzer tadi memang banyak teknologi, ada alkalin, ada PEM ya. Mana teknologinya yang paling. Nah, sebenarnya kalau sebenarnya saya tadi ada slide saya hilangkan karena terlalu teknis. Jadi fuel cell electrolyzer maupun fuel cell teknologinya tadi ada alkalin, ada PEM ya, kemudian ISOFC, ada molten karbonat, banyak lah teknologinya ini. Mana yang cocok sebenarnya? Ya kalau alkalin sebenarnya ini teknologi yang sudah komersial ya, dan mungkin juga paling murah kan, dan mungkin secara material, secara bahan juga mungkin menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya banyak ya, tidak mahal. Sedangkan PEM memang teknologinya baru ya, dan memang efisiensinya tinggi, tetapi menggunakan material seperti iridium, kemudian platinum ya, nikel ya, mungkin ini sekarang kita ngetren ya, tapi mahal gitu ya mencarinya. Memang jadi harganya fuel cell dari PEM ini atau elektrolyzer itu masih mahal gitu ya. Nah, jadi teknologi mungkin kalau Indonesia meskipun sebenarnya alkalin ini udah teknologi lama tapi udah komersial ya. Di Jerman sendiri saya kemarin juga masih teknologi alkalin ini masih dilakukan riset ya. Jadi bagaimana supaya mencari material yang lebih lokal juga ya. Jadi lokal kontennya ini yang tinggi sehingga tidak harus impor materialnya, itu juga termasuk juga performa meningkatkan efisiensinya yang mungkin sekarang efisiensi masih rendah ditingkatkan, dan karena itulah sehingga alkalin ini sekarang lagi gencar juga ditingkatkan ya. Kemudian mengenai terakhir mengenai limbah ya. Tadi saya ceritakan memang hidrogen ini diproduksi dari biomasa ya, bisa juga dari proses pirolisis maupun juga dari pembakaran fermentasi. Jadi hidrogen bisa diproduksi memang betul ya. Jadi contoh misalkan kalau dengan pirolisis ya dibakar ya, dia akan menjadi sintetik ya, gas sintetik ya, sintetik fuel ya. Itulah yang sebenarnya nanti di dalamnya ada bisa difilter lagi, bisa menjadi hidrogen. Jadi kalau di Nanyang University melakukan riset, saya kira memang bagus ya, dan memang itu potensi ya, hidrogen produksi dari limbah gitu ya. Malaysia, Singapura ini memang luar biasa ya, karena sebagai negara kecil dia harus bisa melakukan jadi membuang sampahnya itu tidak dibuang ya. Mungkin pernah lihat di YouTube atau apa bagaimana Singapura sebagai negara kecil dia punya pembuangan limbah yang sangat luar biasa ya, tidak seperti di kita berantakan. Di sana bisa jadi pulau sendiri gitu ya, pulau limbah tapi dia bagus. Dan itu dikonversi, bukan hanya dibuang begitu saja, tetapi limbah itu dikonversi jadi listrik, ada biomas, biogas gitu ya, bahkan mungkin dari insenerator semua itu ya salah satunya yang diproduksi hidrogen ini. Jadi memang luar biasa. Saya baru dengar memang kalau produksi hidrogen, tapi sejauh ini memang Singapura ini punya tempat buang sampah, kemudian dibikin jadi satu pulau, tapi pulaunya tidak kumuh ya, jadi bersih gitu ya. Jadi tidak seperti halnya Bantar Gebang, kalau melihat kita kan wah sampah serem banget gitu ya. Tapi kalau di sana udah simpannya di pulau, sudah juga di pulaunya dia dibuat satu kawasan sehingga dia diproses limbahnya itu dibakar ya, kemudian apalagi dengan diproses hidrogen. Jadi itu saya kira mungkin perlu dicontoh lah mungkin oleh Indonesia ya, bagaimana mengadopsi teknologi yang saya kira kita bisa ya, teknologi insenerator segala macam ada, tapi implementasinya mungkin kita ini sangat sulit ya. Mungkin solusi masalah sampah ini sampai sekarang nggak bisa gitu ya, menyelesaikan di Bantar Gebang aja sudah. Bagaimana supaya dimanfaatkan menjadi hidrogen katakanlah atau dibakar di insenerator
Ya seperti misalkan kan sekarang dulu bahkan tahun berapa saya kunjungan ke sana dan sudah ada untuk mengolah limbah Bantar Gebang menjadi gas ya. Jadi kemudian dikonversi menjadi listrik, dibakar ya menjadi pembangkit listrik. Tapi memang regulasi pemerintah waktu itu ya memang harga listrik dibeli sangat murah sehingga akhirnya bangkrut lah, jadi tidak bisa ya. Mungkin kemarin beberapa terakhir ini dibangun lagi oleh BRIN waktu itu teman-teman dari tahun 2021, tapi ya juga implementasinya padahal sebenarnya udah bisa komersial tapi implementasinya tidak digunakan, jadi tetap aja malah numpuk begitu ya. Jadi istilahnya eh, bisa dalam bentuk kalau di Bantar Gebang kan sebenarnya dalam bentuk landfill ya, jadi ditutup sampah itu suntuk nanti akan jadi kayak fermentasi sehingga akhirnya menjadi gas ya, gasnya. Nah, bisa juga limbah itu dibakar ya, dibakar sehingga ini jadi combustion sehingga bisa jadi sebenarnya secara teknologi sudah banyak ya, tinggal bagaimana implementasinya. Mungkin itu secara umum ya, mungkin jawaban yang bisa disampaikan, yang mungkin lebih kurangnya mohon maaf kalau kurang pas ya. Baik. Terima kasih. Baik, Pak. Ada 2 pertanyaan lagi, masih bisa, Pak? Singkat saja. Ya, silakan. Jadi ini yang pertama pertanyaan dari Alizar nih, semester 5, mahasiswa teknik elektro, menanyakan tentang hidrogen hijau. Nah, terkait ini dengan kalau hidrogen hijau akan memerlukan, tadi dijelaskan akan memerlukan air murni yang sangat banyak. Nah, bagaimana kalau untuk daerah yang kering ini Pak, untuk di daerah yang kering itu yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Iqbal Nur dari semester 3 Teknik Elektro yang menanyakan tentang bagaimana sebagai mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam penelitian di bidang hidrogen ini. Gitu, Pak. Oke, baik. Tadi dari Alistar ya, sebenarnya memang betul hidrogen hijau itu harus diproduksi dari electrolyzer. Ya, electrolyzer itu mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Jadi memang karena kemurnian electrolyzer paling tinggi. Jadi kalau sekarang di rumah sakit atau yang membutuhkan hidrogen murni, ya memang harus electrolyzer. Tapi kalau yang hidrogen untuk industri memang bisa langsung dari tadi SMR ya, steam thermoforming atau jadi istilahnya gray hidrogen ya. Jadi bisa blue atau gray ya gitu ya. Nah, itu yang harganya lebih murah dan tapi memang dia kemurniannya rendah ya. Jadi sehingga kalau yang benar-benar yang murni ya memang harus dengan electrolyzer ya. Jadi itu yang memang kendala electrolyzer itu pertama ya listriknya ya. Jadi energi yang untuk mengkonversi hidrogen dari air ini perlu energi cukup tinggi. Dan itu juga sumbernya harus dari renewable ya kalau memang benar-benar green ya. Karena sekarang juga electrolyzer ya umumnya menggunakan listrik dari PLN biasa ya, listrik biasa. Jadi artinya kalau kita dirunut ke belakang ya electrolyzer tapi dengan batu bara listriknya dari batu sama aja jadi nggak ramah lingkungan. Meskipun sebenarnya hidrogennya murni tetapi orang berpikir ya kalau orang kayak sekarang listrik ya di Jerman ini orang mau beli listrik dari renewable katanya. Padahal kita nggak tahu listriknya sama semuanya, sama nggak ada bedanya gimana. Tapi orang bisa saya mau harganya beda soalnya dari renewable sekian, kalau dari fosil sekian. Karena memang dari hulunya itu ada macam-macam, ada yang angin dari matahari. Tapi udah jadi listrik sama sebenarnya. Tapi tetap aja orang mengklaim bahwa oh saya beli listrik dari renewable itu lebih mahal. Ya, tidak ada bedanya. Hidrogen ini sebenarnya ya sama gitu ya. Tapi ya lagi-lagi mungkin masalah ini menjadi isu ya. Jadi memang karena kita mau kirim hidrogen ya kalau ingin 100% dari hidrogen yang harus renewable sumber energi. Tidak ada pilihan lain ya. Kalau misalkan kita memproduksinya dengan ini kita katakanlah sebagai blue gitu ya, blue hidrogen. Jadi jangan mengatakan ini hidrogennya green hidrogen tapi dari pembangkit listrik yang nggak jelas gitu ya. Seperti halnya mobil listrik juga kan sebenarnya hemat listrik dari tapi ramah lingkungan dari mana listriknya? Itu kalau dirunut ke belakang kan seperti itu ya. Nah kemudian masalah air juga ya karena memang yang diubah tuh air ya memang air H2O yang memang ya kalau air sih sebenarnya karena tidak hanya air minum ya untuk korban bisa juga air kotor bahkan juga air laut gitu ya. Indonesia dengan
laut banyak ya. Kalau misalnya di Indonesia Timur, NTT itu laut kan banyak sebenarnya sisinya ya. Jadi sekarang sudah banyak riset-riset melakukan bagaimana konversi air laut, jadi elektrolyzer dengan bahan bakar air laut. Jadi ada sebenarnya tadi saya di slide satu khusus untuk yang elektrolyzer dengan air laut. Jadi ini yang saya kira mungkin prospeknya cukup besar kayak karena memang Indonesia 70% kan lautan sebenarnya. Ya kalau tadi di NTT atau di daerah kering air ya memang sulit ya karena airnya juga nggak ada gitu ya. Jadi harus mencari tempat yang banyak air atau kalau nggak harus cari sungai ya susah. Kalau di NTT nyari sungai susah apalagi musim kering ya. Jadi solusinya memang membuat elektrolyzer di pantai ya di laut karena laut itu di Indonesia cukup banyak meskipun di NTT itu kiri kanan masih laut gitu ya. Itu barangkali yang tadi ada mahasiswa ya, satu lagi ya mahasiswa Ya, mungkin bagaimana sebagai untuk mahasiswa bisa teknik elektro, berkontribusi. Pak. Ya, sebenarnya kan kalau sekarang kan banyak di BRIN juga menyediakan apa untuk magang maupun tugas akhir, ya silakan yang mengajukan ya. Jadi sejauh ini mungkin kalau saya kebetulan sekarang ini dibagi-bagi di BRIN ini kebetulan kalau di saya memang lebih banyak ke fotovoltaiknya. Tapi memang untuk hidrogen ini lebih ke energi storage yang mungkin aplikasi fotovoltaik tadi yang saya gambar tadi. Jadi hidrogen sebagai energi storage-nya. Tapi ada yang khusus mengenai fuel cell ada tempat saya jadi khusus tentang fuel cell, hidrogen fuel cell yang mengembangkan fuel cell-nya. Kalau tempat saya memang tidak mengembangkan fuel cell-nya, tetapi menggunakan fuel electrolyzer atau fuel cell untuk aplikasi energinya. Jadi tidak tidak ke komponen. Jadi silakan kalau mau paketnya ke energinya, ke listriknya mungkin bisa di tempat saya. Tapi kalau misalkan uh, mengembangkan teknologi komponen membran atau fuel cell stacking dan sel dan sebagainya itu ada di tempat lain gitu ya. Termasuk solar cell juga di tempat saya mungkin lebih banyak ke modulnya yang mungkin lebih ada mau solar cellnya ada juga bagian risetnya. Nah, kebetulan saya di sini juga sekarang riset tentang solar cell karena memang teknologi terbaru ya. Jadi ya kalau secara keilmuan ya mungkin saya bisa ya, tetapi karena fasilitas labnya dibagi-bagi ya, jadi di BRIN ini sekarang tergantung risetnya kemana ya, mau arah ke sistem atau komponen ataukah ke sel, ke material gitu ya. Ini yang labnya berbeda, kemudian orang-orangnya backgroundnya juga berbeda. Ya silakan aja bisa mengajukan apa namanya riset bisa magang atau tugas akhir. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oo atas paparannya, kemudian atas pencerahan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Baik, mari kita berikan apresiasi ke Pak Oo, berikan aplaus, silakan dengan memberikan aplaus di sini. Kami persilakan bagi ungkapan terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Pak Oo. Baik, demikian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan dosen, materi seminar hari ini tentang hidrogen sebagai energi terbarukan. Terima kasih Pak Oo dan saya kembalikan waktunya kepada MC. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Makasih Bu Dwi Ani sudah memandu jalannya seminar utama. Ya, terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Oo ya karena sudah menyampaikan materinya dengan baik ya. Cukup tertarik saya gitu ya melihat paparannya gitu ya. Saya juga mahasiswa VAO dulu di ISN Pak. Oh, Iya. iya, Pak. Izin iya, jika terima kasih. diperbolehkan kami ya jika diperbolehkan meminta file PowerPoint-nya barangkali nanti bisa dikembangkan. Ya, nanti saya Ya, kirimkan ya. Siap, Ya. siap. ya, baik. Saya kirimkan. Makasih Pak Dokter. Ya, ya. Ya. Mungkin saya boleh izin lihat mau sholat subuh dulu ya. Oh iya, siap Pak. Ya, Makasih Pak Dokter, makasih Terima banyak. kasih Pak Sehat-sehat Oo. selalu oke, Pak. terima kasih semuanya. Iya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Makasih Pak. ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Salam, Iya. salam jumpa Baik, lagi Pak. Bapak Ibu Sen, rekan-rekan mahasiswa.
Agenda berikutnya adalah presentasi paralel oleh rekan-rekan mahasiswa. Akan dimulai jam 13.00. Jadi kita punya waktu untuk istirahat ya sampai dengan jam 13.00. Kami harapkan rekan-rekan mahasiswa masih tetap join di Zoom ini ya. Atau jika ada keperluan nanti jam 13.00 join kembali ke Zoom meeting ini. Nanti jam 13.00 akan ada breakout room ya. Akan dipandu oleh para panelis dari dosen-dosen teknik elektro. Nah, oke, baik, jadi eh, kita kembali lagi jam 13.00. Izin saya sebagai MC undur diri. Mohon maaf atas kendala yang ada. Mohon maaf juga apabila ada kalimat yang saya sampaikan tidak berkenan di rekan-rekan semua. Ya. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Kita kembali lagi jam 13.00 sampai dengan jam 15.00. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.